Halo viewers, welcome back again to my YouTube channel. Oke, viewers, so di video kali ini ataupun di pembahasan saya dalam video pada kali ini, saya mau kongsikan sama kamu semua di mana ada satu case yang viral ataupun isu yang viral dan di mana case ini berlaku di Sumatera, Indonesia. Mungkin viewers ataupun penonton di luar sana pun mungkin rasa macam hairan lah sebab case ini di mana si istri ini membenarkan si suami dia ini merogol seorang teman sekerja dia sendiri, guys. Oke, kenapakah si istri ini dia membenarkan si suami ini ataupun dia membenarkan suami dia lah untuk membuat perbuatan yang terkutuk seperti begitu. Oke, jadi sebelum kita pergi ke pembahasan dia, guys, let's check it out. Oke viewers, macam yang kamu nampak dalam konten saya pada hari ini, mungkin kamu sendiri pun heran dan tertanya-tanya, kenapakah istri dia membenarkan suami dia buat perbuatan seperti begitu? Dan kenapakah istri dia tuh sanggup untuk membenarkan suami dia merogol teman sendiri dia, guys? Dan benda nih, guys, dia buat depan mata istri dia sendiri, guys. Oke, jadi guys, macam begini sebenarnya yang berlaku, dimana si suami ini sudah lama membuat perbuatan seperti begitu dan si istri pun tahu, dan istri ini marah, yalah biasalah kan kalau sudah berumah tangga, siapa tidak sakit hati, dan kita sudah pun bergelar suami istri. Oke, dan kalau sudah bergelar suami istri ini kan, guys, memang sudah dua hati yang bersatu. Begitu. Jadi guys, dimana si suami ini telah mengugut si istri ini, guys, untuk menceraikan dia, guys. Oke, dan di sanalah si istri ini takut untuk diceraikan oleh suami dia. Mungkin dia terlalu sayangkan suami dia, so dia benarkan suami dia ini untuk merogol mangsa, ataupun mangsa itu adalah teman sekerja istri dia sendiri. Dan dimana guys, si suami itu telah melakukan perbuatan tuh dalam office, dan dimana istri dia sendiri telah memanggil mangsa tersebut di rumah dia. Dia memaksa mangsa nih untuk melakukan perbuatan begitu sama dia punya laki, guys, ataupun suami dia. Suami dia tuh buat perbuatan tersebut di depan istri dia, guys. Oke, dan saya heran guys, kenapa istri dia tidak rasa sakit hati ya? Mungkin hati dia sudah mati tetapi dia masih sayangkan dia punya suami. Selepas tuh mangsa tuh telah membuat laporan polis, kemudian suami istri ini telah ditangkap dan si suami ini telah dikenakan 20 tahun penjara dan si istri ini dikenakan 9 tahun penjara, guys. Oke, alright viewers, coba kamu bayangkan kalau kamu adalah seorang istri ataupun seorang suami dan benda ini terjadi sama kamu. Adakah kamu sanggup untuk membenarkan istri kamu ataupun suami kamu untuk melakukan benda seperti begitu, guys, depan mata kamu sendiri? So, memang tidak yang sanggup, sebab saya sendiri pun kalau sudah karena buat seperti begitu ataupun sudah diperlakukan seperti begitu, memang sangat sakit lah kan, guys. Apa tuh, sakit hati lah, sebab istri kamu sendiri dan suami kamu sendiri yang buat seperti begitu, macam yang dia tidak sudah sayang sama kamu. Paling bagus kita ceraikan saja. Dan kenapakah istri itu dia tidak melepaskan suami dia walaupun suami dia melepaskan kata cerai? Oke, mungkin istri dia ini terlalu sayangkan suami dia sampai dia sanggup membenarkan laki dia sendiri, guys, melakukan perbuatan begitu, dan dia buat begitu depan mata dia sendiri, guys, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa sakit hati. Apa yang dia pikir, guys? Yang dia pikir nih, dia takut ditinggalkan lah. Mungkin suami dia ini banyak duit lah, mungkin lah. Jadi istri dia berpikir macam ini, kalau saya kasih cerai, masih mau makan di mana saya mau tinggal? Begitu, macam itulah mungkin lah. Sebab lah kita tengoklah sampai dia sanggup membenarkan suami dia sendiri nih untuk melakukan perbuatan seperti begitu, dan bukan sekali dan bukan dua kali, sudah banyak kali, guys. Oke, jadi mangsa itu sendiri yang melaporkan sama polis. Baru polis tahulah yang perbuatan tuh. Oke, kalau benda-benda seperti begini terjadi sama kamu, terjadi sama pasangan suami istri di luar sana, benda seperti begini kita sepatutnya boleh elakkan, guys. Oke, di sini saya mau nasihatkan lah, walaupun kamu sudah berpasang ataupun kamu sudah bersuami istri, tidak mustahil istri kamu tuh ataupun suami kamu tuh mencari pasangan lain sekiranya kamu layan orang ini bagus-bagus, dan tidak akan terjadi benda begitu sekiranya tiada orang ketiga. Oke, itu viewers di luar sana pun memang tahu juga kan, sebab orang ketiga adalah orang yang penghancur segalanya rumah tangga. Begitu. Jadi kalau kita sendiri tidak layan ataupun kita tidak terjebak lah sama benda-benda seperti begini, contohnya macamnya berumah tangga tapi kita masih mau curang. Oke, itu yang sepatutnya kita mau elakkan. Oke, kalau macam begini nih, guys, sepatutnya dari diri kita sendiri ataupun itu adalah daripada kamu sendiri, dan itu adalah
adalah daripada cara layanan kamu dalam keluargamu sendiri. Begitu. Kalau macam kamu kurang communication, kurang berinteraksi dalam kamu punya keluarga, dalam family kamu sendiri nih, memang akan berlaku seperti begitu. Ya betul saya cakap nih guys, sebab saya sudah pernah nampak, walaupun saya belum kawin ataupun saya tidak pengalaman dalam bab-bab kawin nih guys, tetapi saya nampak depan mata saya sendiri macam mana dia punya perjalanan, macam mana dia punya keadaan sebenar kehidupan yang sudah berumah tangga nih guys. Oke, itu yang sepatutnya perlu kita elakkan. Oke, lain lagi kalau kita nih sudah ada anak guys, kita sudah ada anak, lepas tu kita buat benda seperti begitu lagi. Kamu tidak rasa kasihan kah sama laki kamu, sama bini kamu nih guys? Kamu fikirlah, kamu tuh sudah ada anak, kasihanilah, kamu punya anak sendiri, kamu punya rumah tangga hancur dan anak kamu tuh tidak tahu apa-apa. Begitu guys. Jadi jangan sampai berlaku macam beginilah dalam kamu punya rumah tangga. Memang viewers di luar sana saya nampak memang sangat banyak yang sudah berumah tangga, tetapi dorang masih macam tidak mampu menjaga dorang punya rumah tangga sendiri. Disebabkan apa? Oke, disebabkan dari faktor umur dorang nih yang masih muda, tapi dorang sudah berkawin ataupun dorang sudah berumah tangga. So kalau kita sebut pasal faktor umur ataupun yang dorang nih masih muda sudah berkawin, oke, mungkin dorang nih masih belum puas bujang ataupun dorang punya enjoy masa muda dorang tuh masih belum puas. Jadi kalau kita mau kawin ataupun kita sudah ingin mau berumah tangga, sepatutnya kita sudah siapkan diri kita ataupun kita sudah bersedia untuk menjadi seorang ketua rumah ataupun menjadi seorang bapak. Untuk menjadi seorang bapak, untuk menjadi seorang kepala rumah nih guys, kita sepatutnya mempunyai akal pikiran yang matang, dan benda-benda yang sudah berlalu ataupun benda-benda yang kita sudah lalui masa muda kita tuh sepatutnya kita sudah buang. Oke, jadi viewers di luar sana, ini nasihat saya kepada pemuda-pemudi di luar sana yang ingin berkawin muda tuh, ataupun yalah zaman sekarang nih kita tengok budak-budak ataupun orang yang muda-muda nih, dorang cepat sangat untuk berkawin, tetapi dorang tidak ingat yang dorang punya tanggung jawab sebagai ketua keluarga tuh. Dorang tidak berfikir adakah dorang mampu untuk menjaga family dorang sendiri. Saya yang dorang ini sudah rumah tangga ataupun dia mampu menjaga istri dia dengan bagus ataupun tidak. Adakah dia sudah bersedia untuk berumah tangga, terutamanya kepada lelaki lah, sebab saya nampak lelaki bukan mau cakap lah, oke, tidak semualah lelaki di luar sana nih yang seperti begini. Saya hanya untuk menasihatkan lah agar sebelum kamu mau berumah tangga, kamu harus pikir tanggung jawab kamu. Sebab bila kita sudah menjadi seorang bapak, menjadi seorang ketua keluarga dalam kau punya rumah tangga, kau punya tanggung jawab sangat besar. Jadi zaman muda kita harus tinggalkan. Ya begitu. Oke, seperti begini tidak akan terjadi kalau kau dapat jaga keluarga kau dengan baik, kalau kau dapat jaga istri kau dengan baik, kalau dapat jaga suami kau dengan baik, kalau kau dapat memberikan layanan yang terbaik sama suami kau. Jadi tahil kau tidak mampu memberikan layanan yang terbaik sebab kamu sudah berkawin, ataupun kau sudah berkawin memang sudah suka sama suka lah antara satu sama lain kan. Jadi kalau kita sudah nih berumah tangga ataupun kita sudah digelar suami istri, mustahil kita tidak akan bahagia. Kalau kamu tidak bahagia guys, buat apa kamu mau berkawin? Buat apa kamu mau berumah tangga sama perempuan yang kamu tidak suka, sama lelaki yang kamu tidak suka? Macam tuh. Oke, faktor macam begitu salah satunya terlanjur guys, ataupun mengandung lah yang di luar nikah. Oke, itu kadang-kadang ada yang tidak suka tuh guys. Kadang-kadang orang nih yang buat begitu saja, tetapi dia tersilap langkah. Oke, lepas itu dia terlanjur. Oke, jadi salah satu begitu adalah faktor yang menyebabkan rumah tangga kamu nanti tuh tidak berapa aman. Kamu bukanlah suka sama suka, walaupun kamu sama-sama sebelum kawin kamu berkawan. Jadi bila kamu sudah berkawin, sudah berumah tangga, di sanalah kamu akan melahirkan rasa cinta kamu sama kamu punya istri. Ya begitulah kalau saya lah guys. Sebab kalau masa kawan, masih kawan nih, kamu sudah cinta dan sayang sama dorang sangat-sangat, nanti bila kamu sudah berkawin nih, kamu punya rasa sayang, kamu punya rasa cinta terhadap suami kamu sama laki kamu tuh sudah kurang. Oke, tapi itu terpulang daripada diri kamu, ataupun itu beza daripada orang lain lah. Kita tidak tahu lah macam mana style orang lain, tapi kalau saya guys macam begitulah. Oke, masa bersama-sama sebelum berumah tangga kita kawan-kawan dulu macam begitu. Jadi bila kita sudah berkawin ataupun kita sudah berumah tangga sama dia, so di sanalah kita akan melahirkan rasa cinta kita terhadap kita punya istri ataupun suami, supaya kita punya ikatan ataupun hubungan kita sama istri kamu sama suami kamu tuh tidak akan pernah luntur. Begitu guys. Alright viewers, itu saja di video saya pada kali ini. Sekiranya kamu ada pendapat yang berlainan, kamu komen saja di ruang
kolom komen yang telah disediakan. Sekiranya kamu suka dengan video saya, jangan lupa share sama kawan-kawan kamu di luar sana. Jangan lupa hit button subscribe, jangan lupa hit button lonceng dan juga button like. Oke, dan yang paling penting button lonceng guys, supaya kamu tahu update-update video terbaru daripada saya. Oke, bertemu lagi kita di next video saya. Aduh, kalau tidak